Yang namanya penyanyi kan kita nggak harus satu genre doang kan. Kita harus mengeksplor apa yang kita nggak bisa, kita harus pelajari. Itu yang pengen aku lakuin. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Di Indo banget siang hari ini Tommy Hernawan gak sendirian karena spesial ada Avan di studio. Kita bertemu sama Avan ya. Buat temen-temen yang lagi dengerin, coba cek aja di YouTube kita juga lagi live YouTube di Radio RDI. Jadi kita bakal ngobrol bersama Avan seputar single Kepalsuan karena membawa kabar baik. Yang kemarin-kemarin kan sibuk ya dengan di sinetron sibuk, ke panggung TV sibuk, dan sekarang menyempatkan diri untuk datang buat single Kepalsuan. Tapi gimana sebelumnya gue nanya dulu, apa kabar Van? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sekarang berarti lagi apa aja kesibukannya? Sibukannya nyanyi. Kalau untuk sekarang nyanyi karena kan baru selesai stripping, kita baru selesai syuting. Kesibukannya nyanyi sih. Oke, berarti kemarin sinetron udah kelar lah ya, udah bungkus, terus sekarang fokus di nyanyi. Iya, betul. Oke, ketika memutuskan untuk fokus di nyanyi dan merilis single Kepalsuanmu, ini kabarnya juga lo sendiri yang menulis lagu ini. Betul. Ya gitu. Tapi memang ketika seorang Avan menulis itu biasanya inspirasi dari mana sih? Cerita. Oh, nonton cerita atau enggak? Curhat temen. Lucu ya, maksudnya bukan gimana, lu kan masih 17 tahun, berarti udah mendengarkan cerita-cerita yang enggak. Ini kan Kepalsuan itu kan ceritanya tentang ini kan, orang yang pergi meninggalkan, mencampakkan, mengkhianati gitu. Benar. Itu emang dapat inspirasi dari teman yang cerita seputar itu. Iya benar, karena waktu aku ini kan lagu ini aku ciptain itu waktu aku umur 14 tahun. Jadi teman aku ini karena dia nggak ada teman curhat, jadi dia curhatnya ke aku. 20. Iya. Curhat ke aku kan. Van, gue tuh diginiin, kemudian gini. Bentar, gue nulis dulu. Terus. Oke. Jadi kayak wawancara gitu. Ini lebih ke nge-explore cerita apa yang terjadi sama temen aja. Karena anak umur 14 tahun bisa cerita merasa terkhianati ya. Tapi kan ngomong nulis itu juga menciptakan nada lah ya, menciptakan irama si penulis lagu nih. Nah, lo juga dapet nadanya itu dari mana? Apakah sambil main gitar ting ting gitu? Awalnya gitar doang sih. Jadi aku waktu itu cuma bisa gitar doang. Aku belum bisa piano. Ya. Jadi kayak nyoba pakai gitar, chordnya ini nggak masuk, ini malah jadi kayak lagu ini. Jadi akhirnya dapatlah notasi Kepalsuanmu yang sekarang ini. Gitu. Awalnya nyari dulu. Jadi pusing juga karena kan awal niatan udah pengen bikin lagu, tapi ternyata pas kita coba susah. Emang susah sih. Serius. Susah banget. Tapi ada juga orang yang bikin lagu tuh kayak gampang banget gitu. Iya, kayak nih gue pernah nih lihat Yovie Widianto. Dia kan lagi perform gitu kan. Terus konser nih. Terus coba dari grup ini sebutkan satu kata, misalnya cinta, sini kata apa? Sini sebutkan satu chord G misalnya. Udah jadi lagu gitu. Itu serius. Itu mana susah loh ya? Susah banget itu. Aku nggak bisa tuh kayak bikin lagu-lagu spontan gitu. Tapi mungkin akan ada masanya sih. Itu kan kayak learning dulu ya kan, learning ya. Betul itu ya. Tapi ketika seorang penyanyi bisa nyiptain lagu, ada kepuasan tersendiri nggak sih? Karena biasanya nyanyi lagu orang kan gitu. Itu dia. Kita sebagai penyanyi itu pasti ada kepuasan sendiri kalau misalnya lagu ciptaan sendiri kita nyanyiin. Iya. Dan disukai nama orang apalagi disukai sama fans kita kan, itu kita seneng banget. Karena kalau kita nyanyi lagu ciptaan orang, belum tentu kita cocok. Harus nyesuaiin. Dan dari pencipta lagunya juga mungkin akan nyesuaiin nama kita kan. Tapi belum tentu 100% akurat sama kita kan. Jadi akhirnya kalau misalnya kita bikin lagu nih
penyanyi kita nyanyiin ciptaan kita sendiri, itu pasti ada rasa senangnya, Seneng nih tadi, lebih nyaman tadi ya. lebih nyaman banget. Iya. Oke. Dan tadi kan karena kita sengaja muterin lagu Tensi, ternyata Avan itu lagi seru banget, lagi update banget sama lagu-lagu hibut ya. Ternyata ya. Aku ngikutin banget dari awal lagu hibut lagu Tensi. Kenapa lu ngerasa relate sama lagu-lagu hibut yang sekarang nih? Lebih kekinian aja sih. Oh, kayaknya. Iya, karena kan mungkin bisa dibilang anak-anak muda zaman sekarang tuh pasti dengerin hibut, Iya. bukan dangdut kan. Iya. Jadi aku lebih pengen mengerti, mendalami soal hibut nih apa sih sebenarnya, dalamnya apa sih komposisinya gitu. Oke. Dan itu gini ya, misalnya kan lo tuh cukup banyak genre lah yang kulik ya. Yang lagu cinta itu kan lebih ke dance, lebih ngebeat. Terus kalau misalnya lagi perform di TV itu kan banyak juga yang lagu-lagu Minadayu yang klasik, ya kan ya. Terus sekarang lu juga pengen ngulik si hibut ini gitu kan. Itu lu merasa nggak kayak misalnya takut ini terlalu banyak yang gue kuasai, atau sebenarnya lu anak itu eksploratif gitu? Emang ada orang yang merasa kayak gitu? Ya kan mungkin ada yang nyaman dengan satu genre doang misalnya. Oh mungkin. Ya. Tapi aku nggak takut sih. Justru aku takut kalau misalnya aku cuma mengakses satu genre doang. Aku malah pengennya explore. Pengennya explore kan. Gimana ya? Nggak jadi deh, aku nggak jadi ngomongin. Ya tapi pengen lah sebagai penyanyi kan. Yang namanya penyanyi kan kita nggak harus satu genre doang kan. Kita harus mengeksplor apa yang kita nggak bisa, kita harus pelajari. Itu yang pengen aku lakuin. Oke. Dan kalau ngomongin soal genre, pernah nggak ketika lu kan nih kita tahu backgroundnya dari umur 6 tahun udah nyanyi dangdut. Ya. Terus ikut kompetisi juga dangdut. Ya. Di keluarga juga dibesarkan oleh seorang KDI yang lebih dangdut. Nah tapi lu nyobain nih nyanyi lagu pop terus nanti pengen dirilis atau itu pernah kepikiran gitu nggak? Pernah. Terus Udah. Oh yang mana? Oh cinta? Oh itu pop juga sebenarnya. Itu pop. Iya sih lebih. Namanya apa sih, dangdut progresif gak sih? Pop ya. Cuma yang nyanyinya dangdut ya. Jadi kesannya dangdut. Suka-suka sebenarnya juga ini ya. Suka-suka sebenarnya nggak pop, nggak dangdut, itu dia pop. Iya. Dan ada satu lagi juga mau bilang apa, itu lebih slow. Oh ya, mau bilang apa? Iya. Itu. Tahu Om, bener Om. Kenapa tuh? Tahu. Nonton Magic Five, nonton. Iya, itu. Nanti coba gue video anak gue nanti bisa nggak ya? Boleh. Awalnya pengen gue ajak sebenarnya si anak gue kesini. Kenapa nggak diajak? Cuman karena hari Senin itu nanti setelah kita ngobrol, gue tuh gue ada meeting gitu ceritanya. Jadi kayak sibuk ya. Gue so sibuk sih. Tapi itu memang ngomong soal anak, si Avan ini akhirnya lu dapet fans itu banyak kan bocil ya. Betul, bocil fans. Ini seperti sesuai yang lu harapkan atau sebenarnya kayak ini lah nggak apa-apa, seneng-seneng aja gitu, banyak anak kecil yang suka gitu. Sebenarnya yang namanya kita dapat fans, kita nggak harus mengharapkan fans bocil, fans apa sih? Iya, bersyukur masih ada yang suka sama karya aku, suka sama apa yang aku lakuin. Nggak harus orang dewasa, nggak apa-apa, nggak harus bocil juga nggak apa-apa. Oke. Jadi semua kalangan lu sangat bersyukur. Betul. Tapi memang kalau ngomongin soal anak kecil itu biasanya dia lebih ekspresif kadang-kadang kalau pas ketemu. Iya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ngajak foto. Iya. Nah itu lu cara ngeresponnya gimana, Van? Kita menjadi anak kecil. Betul. Iya. Yang paling ampuh untuk menghadapi anak kecil, kita jadi anak kecil. Kita ngikutin pemikiran mereka. Kayak contoh, mereka ada yang nanya, Kapan punya sosial media kak? Punya. Followers kakak berapa? Aku cuma 3 followers aku. Followers aku 20. Tambah lagi kemarin 22. Iya, keren. Aku aja cuma 3 loh. Ini keren banget. Itu kemarin sih. Itu kayak gitu sih aku. Lebih ke jadi apa yang mereka harapkan. Oke. Lucu ya, tapi ya. Lucu. Karena anak kecil tuh punya pencapaian followers 1-2 orang aja di notice ya berarti. Iya benar. Makasih udah follow aku gitu. Banyak yang minta follow back itu banyak. Kapan follow back
Iya iya. banyak. Iya nanti aku fallback. Iya, Terus iya. aku pulang ke rumah aku fallback. Oke, karena kan kalau misalnya ngelihat Avan di sosial media itu tuh di bio Instagram itu handled by mom. Heeh. Ini sepenuhnya melibatkan orang tua untuk manage account atau lu sendiri juga? Dulu. Oke. Sekarang nambah sama manajer aku juga. Oh, nambah Jadi, admin. iya, aku tuh tipe orang yang nggak bisa banget aktif sosial media. Oh, malahan sebenarnya. Iya, jujur aku kurang banget update post-post sosial media kayak IG gitu. Aku tuh tutup banget. Parah. Bahkan IG aku aja nggak bisa di-tag, betul? Ya, setuju. Emang aku tutup karena aku percuma aku buka, aku nggak akan nge-repost-repostin. Iya. Sama teman-teman aku aja banyak yang aku nggak repost karena aku nggak seaktif itu di IG. Oh, jadi sebenarnya nggak seaktif itu di sosmed sebenarnya. Betul. Padahal kan itu kan kadang kita ngerasa ini tuntutan di dunia entertainment gitu kan ya. Nggak harus banget sih. Jadi udah mempercayakan sama si mama sama manajer. Sama manajer aku. Berarti lu punya ini dong second account nggak? Oh itu aktifnya di situ. Anak muda pasti kita aktifnya di second account. Nah, ini ketahuan nih. Yeah. Punya second Tapi account. second accountku udah klik, udah banyak yang tahu. Oh iya. Udah banyak yang follow tapi ya udah. Iya tuh iya. Selagi di private kan aman. Memang ya karena kita tuh butuh privacy. Gue tahu kalau memang kadang kita capek juga gitu kan ya. Iya. Bukannya gimana bukannya nggak mau atau gimana, kadang ya tadi pengen sendiri, pengen santai, betul. pengen nggak ada interaksi. Iya. Kayak gitu sih. Betul sekali itu. Jadi kalau gue lihat juga tuh memang peran orang tua tuh gede banget ya di karir Paling seorang Avan nih ya. Dan apa yang lu rasain, karena kan kayak ini ya, kayak sebuah sistem gitu, support sistemnya tuh bagus ketika orang tua nge-support karir secara penuh, dan sekarang kejadian juga gitu kan. Lalu secara karir juga akhirnya dapat syutingan, dapat callingan TV, dapat bisa rilis single, itu kan sebuah sistem yang menyenangkan gitu. Apa yang lo dapat dari orang tua? Banyak sih. Karena kan emang papi sama mami kan dua-duanya entertain ya. Iya. Jadi di saat orang lain kurang mengerti sama situasi yang mereka hadapin, aku udah ada mereka yang bantuin aku. Kalau kayak gini tuh kayak gini. Karena kan dari mami, mungkin mami ngajarin situasi gimana kalau syuting. Kalau papi ini nyanyi. Di saat nyanyi tuh kayak gini. Nanti kalau situasinya kayak gini kamu ini gitu sih. Oke. Dan memang akhirnya secara manajemen itu kayak diatur nggak, kayak misalnya waktunya belajar acting sekarang, waktunya latihan musik, waktunya rekaman? Nggak ada. Oh, malah nggak ada? Lebih santai dong? Aku nggak dijadwalin sih. Aku lebih ke nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya lagi ada kegiatan, mau ada kegiatan, itu baru aku fokus. Tapi kalau lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada acara atau apa, aku malah main di rumah, nyantai ya. Jadi mungkin orang tua juga kayak ya udah ngasih waktu juga buat lo lebih santai, lebih me time gitu ya. Oke. Kalau misalnya di TV itu kan sampai malam tuh. Lo tipe yang suka ngantuk nggak sih? Enggak. Karena justru dari kecil udah sering begadang sampai sekarang pas udah gede kita susah buat bangun pagi dan kita susah buat tidur malam. Tidur cepet tuh kita susah. Jadi pokoknya aku ngikut mami papi. Kita susah tidur. Nah, penasaran ya. Karena kan kita kalau nonton di TV tuh ini sampai malam-malam banget ini. Kan kadang banyakan gimmick gitu kan. Kita nonton kita kan nonton ngantuk kan kadang-kadang. Jadi kok si artis-artis ini kayak cetar dulu gitu. Kalian nontonnya ngantuk. Kita pas pulang nggak langsung tidur. Terus nyari makan dulu. Oh ya, makan dulu. Udah selesai nih nyari makan. Iya. Scroll HP dulu. Subuh tuh baru. Selesai subuh baru kita tidur. Biasanya kita gitu. Iya. Benar. Jangan sampai semuanya kelewatan kan. Bener, mending sholat dulu baru tidur. Insyaallah semoga konsisten. Gitu. Tapi kan namanya orang tua ya, kadang-kadang ada suka galak, suka ini. Lu ngerasain ada di fase itu juga nggak? Galak banget. Galak parah. Tapi ya maksudnya ngerti lah galaknya kan apa. Karena emang pengen bikin anak jadi disiplin aja. Jadi why not gitu. Selagi masih dalam batas wajar, kayak nggak sampai yang parah banget, nggak apa-apa.
Oke. Dan ngomong-ngomong soal Avan nih Sobat RDI ya, jadi Avan ini kan juga sedang dalam proses belajar homeschooling ceritanya. Ada nggak kayak mata pelajaran favorit atau mungkin ada ilmu-ilmu yang lagi senang kayak interest gitu? Bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Dari dulu aku suka banget bahasa Inggris. Kenapa suka bahasa Inggris? Soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Iya sih. Karena tuh orang cuma bisa, dia ngerti. Nah aku ngerti nih. Kalau misalnya ada bule yang datang nih, aku ngerti nih dia Native ngomong apa. nih, iya. Tapi untuk kayak ngomongnya susah. Lu penasaran main belajar di situ? Penasaran pengen belajar di situ. Cuman itu mungkin kemarin tahun kemarin. Tapi kalau untuk tahun sekarang aku fokus di belajar bahasa Korea. Pengen banget bisa bahasa Korea. Kayaknya kalau bisa bahasa Korea itu keren banget gitu. Kenapa? Cinca gitu. Omo. Cinca. Iya. Ternyata ya belajar bahasa Jawa. Bahasa Sunda belajar nggak? Aku bisa bahasa Sunda. Bisa ya. Oh jadi bahasa Inggris sama bahasa Korea sebenarnya yang lagi Iya, lo suka. lagi aku suka. Berarti ini karena film sih menurut gue. Ya nggak sih? Iya, Iya karena kan? drakor sih. Drakor. Iya. Sama aku emang anaknya kan nonton K-pop. K-pop banget aku. K-pop nonton banget. Iya. Ngikutin Maksudnya kayak grup BTS. terus Terus kayak yang baru Cortez, Stray Kids dan lain-lain. Oh, Stray Kids ya, aku Nah, tahu. tuh. Iya sih. Terus kemarin ada film itu yang viral banget. K-pop Demon Hunters. Itu dia. Seru banget. Nonton enggak? Nonton dong. Gimana lagunya? Ya masa dapat satu dapat. lagi. Yang mana tuh? We going up. Na. Gotta be. Nah, itu. Pasti anaknya suka nonton lagu. Gua nonton 7 kali. Iya, beda sama Oma nih bener. Sorry kekencengan ya. Jadi ini setiap hari Sabtu Minggu kan kita kadang me time yuk waktunya keluarga gitu. Kita kalau misalnya lagi malas keluar nih nonton Netflix gitu kan. Iya. Anak gue nonton apa nih? Ayo kita nonton K-pop aja. Loh, kemarin kan udah nonton. Iya nggak apa-apa nonton lagi. Ini ada yang versi liriknya. Oh. Udah ada 3 versi di Netflix. Iya sih, Iya, udah ada bener. versi liriknya kan. Iya. Sebenarnya kan filmnya sama kan? Sama. Cuman versinya versi kalau ada yang nyanyi ada liriknya. Betul. Tapi ditonton lagi tetap. Ya udah. Jadi gue udah tahu setiap scene-nya gue. Nggak apa-apa, yang penting dia seneng ya. Iya betul, membahagiakan anak kan salah satu Kewajiban. Iya. Tapi memang ya musik itu menurut gue musik tuh universal banget gitu kan. Ketika kita mau mendengarkan musik apa aja tapi emang dunianya di sini ya pasti akan jadi rezeki juga. Iya, gitu kan ya. Dan ketika lo ngerasa sebenarnya kan kalau di Indonesia ini banyak banget musik ya. Ada pop lah, ada Jawa, ada macam-macam gitu. Dan lu ngerasa sekarang rezeki lu tuh di dangdut gitu kan. Ini hal apa yang paling lu syukuri ketika oh iya nih gue ternyata dapat rezeki dari dangdut nih gitu. Ya dengan cara konsisten. Okay. Tetap belajar bang. Karena kan aku juga masih dibilang baru ya. Ini kayak masih banyak belajar, masih banyak yang belum aku tahu tentang dangdut gitu. Banyak mengeksplorasi dan yang paling penting sebenarnya tetap membudayakan dangdut klasik sih. Oke. Salah satu yang unik tadi obrolan kita adalah Avan ini pengen banget mengangkat lagi si dangdut klasik biar lebih banyak didengar lagi sama orang-orang. Dengan lagu si Kepalsuanmu ini. Berarti secara aransemen juga terlibat dong si Kepalsuanmu ini. Ada terlibat, tapi kebanyakan dari om aku yang ini. Oke. Kenapa seorang Avan tuh merasa bahwa dangdut klasik nih harus lebih banyak didengar sama orang-orang Indonesia? Karena walaupun dangdut emang banyak variasinya, tapi yang the real dangdut ya dangdut klasik. Oh iya sih. Dangdut klasik tuh nggak bakal mati sampai kapan pun. Iya. Pasti akan selalu ada. Tuh lagunya Rhoma Irama, Johnny Iskandar, Meggy Z. Iya. Banyak. Itu legend-legend semua mereka. Iya. Dan tadi ya Rhoma Irama ketika lo sebut baru aja rilis single Senyum. Nah benar tuh Om Andal. Aku tahu. Nah gitu. Nggak tahu loh. Iya. Jujur aku nggak tahu. Aku belum ngikutin, aku lagi nggak ngikutin banget. Bener, tapi nggak apa-apa, maksud gue ini ya jalan untuk karir lu tuh panjang gitu. Kalau kita ngelihat benchmarknya Haji Roma tuh ya kan ya, dari dulu juga main film juga, dia acting juga, terus sekarang bisa ada konsernya lah, bisa ada singlenya macam-macam gitu kan. Bener. Yang mudah-mudahan sih juga lo bisa sepanjang itu. Amin. Gitu. Tidak terasa sudah 1 jam bersama. Oh iya? Oh iya loh. Sudah 1 jam? Hampir 1 jam. Iya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Sesama orang introvert ngobrol. Betul.
Tapi gue udah berubah sih sebenarnya ketika banyak di dunia radio, akhirnya gue juga ngerasa kayak Jadi Spider-Man. Enggak. lebih ke jadi Hulk. Oh, oke. Hulk tuh hijau ya, ngomong hijau lu suka maca ya katanya. Suka. Maca tuh besok pokoknya. Enggak, kata orang-orang itu ini pahitnya kayak rumput. Kayak rumput, kayak daun. Ya aneh kalian. Bentar lagi datang nih maca. Oh iya. Jadi biasanya kalau anak muda sekarang ngopi. Kan maca latte ada. Oh iya, maca latte ada. Ada. Iya. Semua tuh ada jalan keluarnya. Tenang aja. Banyak jalan menuju Roma. Oke, jadi minuman favorit maca. Kalau makanan favorit apa, Van? Mie instan. Yo, ya enggak. Mie goreng. Mie goreng ya. Best. Mie goreng ya. Iya. Simpel banget ya. Gampang bikin bahagia nih sebenarnya. Iya. Jadi Jadi hal-hal simpel itu bikin kita bahagia tau. Jadi kebahagiaan lo apa aja sih tadi? Main game. Main game, nyanyi, main alat musik, makan minum. Udah. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Endra. Nggak apa-apa. Sama ngedance ya. Iya benar. Iya. Sama ngedance. Betul. Jadi yang kalau dance itu terinspirasi dari Korea juga katanya atau? Iya. Awalnya aku cuma nge-explore dance karena disuruh ngedance. Bisa sekedar bisa. Cuman setelah waktu itu aku ada sempat collab sama Hyung aku di Korea. Hyung tuh kakak. Kakak Iya. buat laki-laki. Iya. Jadi kayak aku, wah ternyata seru juga, asik juga ngedance. Akhirnya aku menggulati. Menggeluti gitu ya. Smackdown itu. Menggeluti. Pernah nonton Dance. Smackdown kan Del? Pernah, tapi itu bohongan kan? Bohongan. Bohongan. Aku kayak langsung, ih serem kali. Kok ada orang yang mau ya? Oke, berarti kebahagiaan Avan tuh tadi sederhana banget, mulai dari nyanyi, minum matcha, mie instan, Yap. main game sama dance. Betul. Dan setelah ini kan nih sebenarnya udah jadi pencapaian yang gede lah buat anak seusia Avan ya. Pak, rusuh banget Pak. Oh, maaf nih. Ada yang jatuh. Iklan dulu dikit. Ada yang jatuh. Aduh, lucu banget sih ini keluarga. Tadi maksud gue gini, di umur sekarang udah seterkenal ini, Amin. di sosial media udah cukup gede, banyak yang Insya Allah. fans, banyak yang suka, dan secara finansial lu udah nggak khawatir sebenarnya, karena dari pekerjaan lo udah bisa megang duit nih sebenarnya gitu kan. Menurut lo apa nih pencapaian apalagi yang pengen lo capai di karir bermusik seorang Avan? Pengen apa lagi? Nggak tahu sih. Banyak. Aku sih tipe orang yang kayak nggak terlalu mikirin ke depannya, jalanin aja apa yang kita dapat nih, yang di depan yang ditawarin kita ambil aja, kita guys. Oke. Walaupun kita nggak bisa, kita masih bisa belajar. Oke. Tapi memang selain menjalani apa yang ditawarin lain, tapi lo kepikiran nggak misalnya, oke nih di umur sekian pengen bikin album? Oh udah ini ya? Oh kayak visioner. List gitu. visionernya kayak gimana? Enggak. Enggak. Aku nggak suka kayak gitu. Oh jadi lebih ke enjoy. Lebih ke the enjoy flow. aja, karena sebenarnya yang namanya penyanyi, kalau misalnya penyanyinya nggak bisa enjoy sama kerjaannya sendiri, pasti feelnya nggak ada. Oh oke. Jadi mending lo menjalani dengan enjoy daripada nge-push diri sendiri. Betul. Ah begitu. Yes ya, daripada kayak menargetin ya. Targetin pokoknya harus kayak gini, ntar kalau misalnya targetnya nggak sesuai stres, tidak. nggak gitu. Iya. Lucu sih. Udah ditawarin itu nggak host itu? Alhamdulillah udah. Iya kan ya? Belajar aku. Iya. Pasti nih udah makin banyak aja nih kesibukannya. Iya. Jangan dong. Nanti tawarin siaran ya kan, lumayan. Boleh. Oke, seru banget ngobrol sama Avan, Sobat RDI. Habis ini kita sama-sama mendengarkan lagu Kepalsuanmu. Buat kamu jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Avan. Tinggal dicari aja DA spasi Avan ya. DA_DA5_Avan. Oke. DA5 ya. Yang paling berkesan di DA5 apa? Avan? Yang paling berkesan. Kok Masih senyum? banyak yang komen nih. Enggak, yang paling berkesan sih banyak ya. Iya. Yang pasti kekeluargaannya. Karena yang paling bukan berarti yang lain nggak merangkul ya, tapi yang aku rasain di DA5 tuh mereka merangkul banget. Ah, Kita emang merangkul banget sih.
Jadi saling support lah ya. Betul. Oke. Jadi memang kompetisi juga membentuk karakter seorang Avan. Ya. Akhirnya kayak ya makin kuat juga, kuat mental, dikomentarin orang, dikomentarin juri, wah cuek aja lah ya. Yang penting lu ngelakuin yang terbaik. Betul. Asik. Buat Sobat RDI, habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Aina Tita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Van ya. Ya, nggak apa-apa. Aman, tidak ada. Insyaallah. Insyaallah tidak ada ya. Karena memang kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone ya. Sempurna ya. Iya, Benar. Agak bingung tapi iya benar. Kesempurnaan milik Andra and the Backbone, dan kesalahan kita manusia biasa kan emang kita punya salah dan dosa. Oke, mungkin pengajian kita hari ini. Pengajian. Perdamaian. Seru ngobrol sama Avan ya. Buat Sobat RDI, kita mau sama-sama mendengarkan lagu Kepalsuanmu. Ya. Jangan lupa dengerin juga lagu Kepalsuanmu di request di Radio RDI, dan juga boleh cek-cek di YouTube-nya 3D Entertainment ya. Betul, 3D Entertainment. Oke, dan apa tuh Avan Family ya? Iya, Avan, banyak Aavo cari aja. Avan Family. Family official. Oke, kita harus pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia